Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam malam ini, warahmatullahi wabarakatuh. pada malam ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi isu seksual pada remaja pada mata kuliah gender dan perilaku seksual, di mana dosen pengampu Ibu Citra Hati Leometa MPSI Psikolog. Kami sendiri kelompok 6 terdiri dari saya Cutnova Elita, Ibu Vika Vigianti, Coach Alka Aguska Nalendra, Bapak Yosef Wiono, dan Bapak Totok Surata. Next slide. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar isu seksual pada remaja? Sebagian orang melihatnya sebagai hal yang tabu karena menganggap seksualitas hanya sebatas masalah seksual atau hubungan seksual. Namun, perspektif tersebut bertolak belakang dengan makna seksualitas yang begitu luas dan mencakup segala aspek kehidupan. Faktanya, seksualitas membicarakan tentang totalitas ekspresi seseorang sebagai laki-laki atau perempuan, apa yang dipercayai, dipikirkan, dan dirasakan. Bagaimana bereaksi terhadap lingkungan, bagaimana menampilkan diri, bagaimana berbudaya dan bersosial, etika dan adab pergaulan, yang kesemuanya tersebut akan mencirikan sosok identitas seseorang. Next. Nah, pemaknaan seksual sering keliru, di mana membuat banyak pihak merasa tidak nyaman untuk membicarakannya, sehingga hal ini menjadi tantangan dan permasalahan dalam membicarakan seksualitas, terutama di kalangan anak dan remaja, sebagaimana dalam penelitian Siswantara pada tahun 2020. Silakan dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan ya, Bu Cut. Seperti kita ketahui, pada saat ini di Indonesia mengalami krisis kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual pun dialami di kalangan anak-anak yang berusia 0 sampai 17 tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Profil Anak Indonesia. Jenis kasus kekerasan yang paling besar terjadi pada anak tahun 2020 adalah kekerasan seksual, di mana itu jumlahnya adalah 46,70%. Menyusul kekerasan psikis 18,3% dan fisik 19,4%. Ini data dari Kemen PPA 2022. Sayangnya, kasus kekerasan seksual yang telah terjadi di mana pelakunya kebanyakan adalah orang terdekat seperti lingkungan keluarga. Tidak hanya itu, kekerasan seksual bisa terjadi dalam hubungan pacaran dan pertemanan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kehamilan remaja menurut laporan terbaru dari Bank Dunia memperkirakan bahwa 47,3 dari setiap 1.000 remaja perempuan di Indonesia pernah melahirkan. Jadi sudah 4% kira-kira ya. Jumlah tersebut melebihi rata-rata dunia sebesar 44 dan belum berubah signifikan sejak pertengahan tahun 90-an. Ini datanya dari United Nations Children's Fund tahun 2020. Berikutnya. Kasus-kasus tersebut layaknya fenomena gunung es, yang menggambarkan mayoritas kasus tidak dilaporkan atau ditutupi, sehingga jumlah kasus yang diketahui hanya sebagian kecil. Isu-isu kesehatan reproduksi tersebut menjadi peringatan keras untuk segera menanggulanginya, sehingga dapat menekan jumlah kasus dan menciptakan ruang aman bagi anak dan juga remaja. Selanjutnya oleh Pak Toto atau Kak Jo, silakan. Ayo silakan. Oke, baik, terima kasih. Problematik perilaku seksual pada anak dan remaja. Berdasarkan penelitian dari Journal of Sociology, Research and Education, umumnya masalah yang hingga kini dihadapi anak dan remaja
bersumber karena kurangnya informasi yang mereka peroleh tentang perubahan dalam diri mereka, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesehatan reproduksi. Anak atau remaja juga tidak banyak mendapatkan informasi yang terbuka mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah seksual dan kesehatan reproduksi secara tepat dan benar di rumah. Nelwatari tahun 2017. Berikutnya. Mirisnya lagi, materi yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah saat ini hanya sebatas memberikan pengetahuan tentang penyakit menular seksual atau PMS dan ancaman untuk tidak melakukan hubungan seks tanpa kesadaran akan nilai dan norma dalam seks. Ini menurut Patty tahun 2022. Selain itu, hampir tidak ada materi yang fokus pada seksualitas, etika berhubungan dengan orang lain, persetujuan hubungan, maupun sentuhan dengan orang lain yang umumnya disebut konsen, serta isu lain yang peka gender. Di level pemerintah sendiri pun masih belum berani menerapkan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi di sekolah karena masih terbawa wacana dari kelompok tertentu yang hanya melihat pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi sebagai isu moral dan bukan sebagai sebuah kebutuhan, menurut penelitian dari Zulfikar tahun 2018. Next. Urgensi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Padahal apabila sang anak dan remaja tidak mendapatkan akses informasi pendidikan seksual dan reproduksi sejak dini, mereka biasanya memuaskan rasa ingin tahunya melalui saluran lain, seperti misalnya melalui internet, teman sebaya, maupun hal yang bersifat pornografi. Celakanya lagi apabila teman sebayanya atau sumber informasi yang diperoleh dari internet memaparkan informasi yang salah atau informasi yang diberikan tidak sesuai dengan usia atau umur atau pemahaman mereka. Bahkan bisa jadi mereka kecanduan menonton pornografi. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Toto. Silakan, Pak. Baik. Akibatnya, mereka dapat terjerumus ke hal-hal yang berbahaya, seperti perilaku seks yang beresiko, konsentrasi menurun, bahkan hingga tidak mampu membuat keputusan dengan benar, sehingga dapat mempengaruhi masa depannya dan berdampak pada generasi selanjutnya. Nyatanya, lingkungan sekitar kerap kali memberikan informasi yang tidak tepat. Dengan demikian, perlu upaya untuk memecah tabu atau menormalisasi upaya pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi sejak dini untuk menanggulangi isu-isu kesehatan reproduksi. Harapannya, mereka dapat mengambil keputusan terkait kepemilikan tubuhnya dan lebih bertanggung jawab dalam memilih perilaku dan gaya hidup yang tidak berisiko, terutama mengenai proses reproduksi. Ini menurut Siswantara di 2020. Pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi dimulai sejak dini. Keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak. Rumah adalah tempat terbaik untuk pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Orang tua seharusnya menjadi sumber informasi seksualitas dan kesehatan reproduksi pertama bagi anak. Ini menurut Zakiyah di tahun 2016. Jadi, orang tua perlu memahami seksualitas dan kesehatan reproduksi sehingga informasi yang mereka dapatkan adalah informasi yang tepat. Dan orang tua akan selalu menjadi rujukan bagi mereka. Sayangnya, seringkali orang tua terkejut, khawatir, atau bingung saat anak bertanya tentang seksualitas. Misalnya, ketika mereka tiba-tiba mengajukan beberapa pertanyaan seperti, dari mana asal adik bayi? Atau pertanyaan, mengapa anak laki-laki dan perempuan tubuhnya berbeda? Perlu diketahui bahwa rasa penasaran anak dan remaja terhadap tubuh atau fungsi tubuh merupakan hal yang wajar terjadi. Rasa penasaran itu menjadi waktu yang tepat untuk memberikan informasi yang akurat tentang pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Seperti batasan atau aturan yang sehat tentang seksual.
pengenalan terhadap anatomi tubuh dengan benar, informasi terkait resiko yang timbul akibat menonton pornografi dan sebagainya. Reaksi orang tua akan sangat menentukan kepercayaan dan kenyamanan anak untuk berbicara seksualitas dengan mereka. Bila tidak nyaman, maka mereka akan mencari jawaban dari dunia luar. Ini menurut penelitian Zakiyah di 2016. Mungkin Coach Alka bisa dilanjutkan, tapi sepertinya ada kendala dengan ininya. Tadi bilangnya lagi di perjalanan, Pak. Oke, mungkin kalau gitu saya lanjutkan sedikit. Terkendala dengan jaringan. Terkendala dengan jaringan sepertinya. Baik. Penting untuk selalu bersikap tenang dan mengapresiasi pertanyaan tersebut. Apresiasi ini akan membuat anak merasa nyaman bertanya kepada orang tua dan memberikan informasi yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Tentunya untuk menormalisasi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi maupun memecah tabu, pemberian informasi tersebut disesuaikan dengan usia anak dan remaja, serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta tidak vulgar. Pada akhirnya, dengan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi, membantu anak dan remaja untuk lebih memahami tubuhnya dan membantu mencintai tubuh mereka sendiri. Ini sesuai dengan The National Child Traumatic Stress Network di 2009. Perlu keterlibatan semua pihak. Pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi bukan hanya tugas orang tua, melainkan semua pihak harus bekerja sama untuk terus-menerus dalam meluruskan informasi yang keliru tentang pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Tidak hanya itu, penting juga untuk mengedukasi terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi dengan penyampaian yang edukatif. Pada akhirnya, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi dapat membantu anak dan remaja memiliki konsep diri yang positif dan dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Mungkin ini. Baik, terima kasih Ya. semua teman-teman sekalian. Berhubung tadi Coach Alka di perjalanan dan sinyalnya terganggu. Terima kasih atas paparannya dari teman-teman sekalian, Pak Toto Strata, Bapak Jo Wijono, dan Ibu Vika. Coach Alka juga sudah bergabung, cuma tidak bisa menyampaikan materi. Baik, sekian dari kita kelompok 6. Makasih, dan kita ucapkan juga terima kasih kepada Ibu pengampu kita, Ibu Citra. Kita akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita foto dulu. Ya. Recordingnya dimatikan dulu. Sebentar. Stop recording. Fotonya